Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pupuk dazu yang masih santer nih karena masih banyak orang yang belum tahu atau memang ngeyel ya kalau pupuk dazu itu disamakan dengan asam humat. Memang pada kenyataannya bubuknya itu berwarna hitam ya, halus seperti ini ya, dan ini adalah ciri-ciri khas dari pupuk dazu yang berwarna hitam dan juga halus ya, bukan kasar ya teman-teman. Nah, ini yang sering diartikan pupuk atau asam humat. Nah, saya jelaskan dulu. Sebelum kita masuk ke dosis, kita jelaskan dulu. Nah, untuk asam humat itu hanya memperbaiki tanah, teman-teman. Kandungan atau khasiatnya itu hanya memperbaiki tanah yang retak, kering, dan susah lagi kembali sempurna. Namun, pupuk dazu ini mempunyai teknologi Jepang ya, dan dibuat di Vietnam. Karena makanya itu ada lambang Jepang dan kok bahasanya Vietnam. Pabriknya di Vietnam ya, yang punya orang Jepang. Jadi teknologinya orang Jepang, makanya lah pupuk dazu Z1000 diciptakan. Nah, pupuk dazu Z1000 ini takarannya ya, untuk pertama kita akan bahas tentang sprayer, tangki sprayer yang 16 sampai 18 liter. Jadi untuk 16 sampai 18 liter itu hanya cukup 1 sendok makan saja. 1 sendok makan. Kalian larutkan, diaduk ya sampai larut, karena memang ini kalau nggak diaduk secara rata dia akan menggumpal di air. Makanya diaduk biar larut sampai airnya itu hitam semuanya. Itu pertanda sudah siap untuk digunakan. Nah, kegunaan pupuk dazu ini untuk pohon apa aja sih teman-teman? Nah, pupuk dazu ini bisa untuk padi, sawit, sayur-sayuran, buah-buahan ya pastinya. Gak usah saya sebutkan ya, kalau udah ngomong sayur-sayuran ya semua jenis sayur. Jangan saya ngomong sayur-sayuran terus kalian nanya lagi, buat jagung bisa nggak? Buat terong bisa nggak? Kan udah disebutin tadi. Nah, kalau buah-buahan, ya semua buah-buahan, alpukat, mangga, segala macam. Jangan ditanya lagi, buat mangga bisa nggak? Kayak gitu ya. Jangan pakai pertanyaan yang bodoh ya. Nah, jadi untuk padi atau sawit, kita padi dulu deh ya. Padi atau jagung atau apakah itu, kalau misalkan semua tanaman yang kalian tanam itu masih bibit awalnya seperti padi ya. Jadi setelah penanaman bibit padi itu dijeda seminggu atau 2 minggu setelah tanam baru kalian sprayer. Kalau nggak mau sprayer dikocor ya. Tapi biasanya sih kalau orang nyiram tanaman sih di sprayer ya. Nah, kalau misalkan sawit itu sistemnya kocor ya. Kalau dispray kayaknya kurang efektif, dikocor. Nah, perbandingannya seperti apa nih teman-teman? Perbandingannya adalah satu botol ini itu 250 sampai 500 gram. Yang saya punya ini 500 gram. Jadi, patokannya 500 gram ini kalau sistemnya kocor ya, dia itu untuk 500 liter air. Tapi kalau misalkan untuk spray karena dilarutnya banyak ya, jadi 2 kali lipat. Jadi 1000 liter air ya. Kalau sprayer 1000 liter air, kalau kocor ini cukup untuk 500 liter air. Terus kalian tanya nih, pertanyaan yang sering ke saya nih. Kalau misalkan di pohon sawit itu bisa satu botol ini bisa untuk berapa sawit ya Anuki? Lah yo lo hitung aja sendiri ya. Memang gua punya sawit, ya kan? Nah, kalian beli aja ya. Nanti di link yang ada di deskripsi itu kalian baca, kalian ikutin aja link yang udah aku kasih. Itu jaminan 100% asli. Kalau di tempat lain belum tentu asli ya. Jadi belinya di tempat saya aja, di deskripsi. Aku udah ngasih tahu loh ya. Nah, belinya di deskripsi. Biar apa? Biar dapat yang asli ya. Harganya juga murah ya. Dan dijamin asli, itu yang penting. Terus pertanyaan yang kedua yang sering muncul adalah, pupuk dazu ini bisa nggak dicampur sama pupuk kimia lain seperti NPK, MPK, KMP, dan yang lain-lain gitu ya? Pertanyaannya tidak bisa ya, karena ini sudah kimia. Ini sudah kimia, kok dicampur kimia lain? Logika juga harus berjalan ya. Logika kalian tuh harus berjalan juga.
Kalau misalkan kimia kok dicampur kimia, misalkan kalian minum obat bodrek dicampur sama obat flu ya, obat pusing sama obat flu, ngaruh nggak? Nggak ya. Jadi jangan dicampur. Bisanya gimana nih? Bisanya di jeda. Misalkan hari Senin nih, kalian pakai pupuk Dazu. Nah, kalian jeda 2 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti Kamis kalian bisa pakai NPK. Sama halnya, Senin pakai pupuk Dazu, berarti Kamis pakai pestisida atau Kamis pakai fungisida. Jangan dicampur-campur. Nanti kalau nggak efektif terus kalian dengan bodohnya bilang, ah pupuk Dazunya palsu, ah pupuk Dazunya nggak efektif. Lah wong kalian campur-campur, obat aja kalian campur ya, obat flu sama obat pusing kalian campur itu nggak akan efektif kayak gitu. Jadi kita lihat ke efektivitasnya ya teman-teman ya, karena satu pupuk ini sebenarnya udah gak butuh NPK sebenarnya ya, secara logika ya, karena ini tidak hanya membenah tanah saja, tapi dia itu ya meningkatkan hasil panen ya, mengatasi stunting, kalau misalkan di cabai ya mengatasi keriting ya, pohon jadi rimbun, lebat ya, yang intinya itu panennya jadi lebat, akar jadi kuat, batang jadi kokoh ya. Pokoknya memperpanjang masa panen dan memperlebat masa panen tuh. Jadi Dazu ini kenapa pakai teknologi Jepang ya, karena sudah di Jepang itu sudah dipakai bagus gitu. Jadi jangan jangan dicampur-campur ya, sama pupuk buatan Indonesia sama pupuk buatan Jerman itu jangan dicampur, karena spesifikasinya atau apa ini namanya, ingredient komposisinya itu berbeda ya teman-teman ya. Jadi kalian tuh pakai pupuk itu juga sebagai petani juga mikir lah, pakai logika gitu ya. Jangan kasih pertanyaan ke saya yang pertanyaan yang ecek-ecek gitu. Satu botol bisa buat berapa berapa pohon. Ada yang goblok lagi nih. Satu botol bisa untuk berapa hektar. Wah, gila pertanyaannya. Mendingan lo beli aja sendiri, lo praktekin sendiri. Karena kita tuh nggak akan sedetail itu. Kita tuh menjelaskan tentang kandungannya dan perbedaan secara signifikan dengan asam humat. Lalu peruntukannya pupuk itu untuk tanaman apa saja. Nggak sampai ngitung hektar-hektaran teman-teman ya. Jadi kita itu kasih dosis tuh yang dosis umum. 1 sendok makan untuk 16 sampai 18 liter air. Biasanya kan tangki sprayer sebegitu ya. Terus satu botol ini 500 gram, kocor itu 500 liter air. Kalau misalkan di spray berarti 1000 liter air. Jadi jangan berikan pertanyaan-pertanyaan bodoh ke saya, gitu ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk pembeliannya saya ingetin lagi. Kalian tuh jangan tertipu harga murah, terus nanti akhirnya dapat barang palsu. Karena orang Indonesia itu pinter banget memalsukan produk. Jadi kalian beli di tempat saya yang saya tuliskan di deskripsi ya teman-teman ya. Saya tulis tuh di deskripsi itu. Nah, kalian klik linknya, ikutin aja petunjuknya. Ikutin aja petunjuknya dengan seksama ya. Terus nanti kalian bisa dapetin barang pupuk Dazu ini. Sistemnya bisa COD. Tuh ya. Nggak usah transfer dulu, kalian takut ditipu. Sistemnya bisa COD coba. Enak toh? Barang asli. Kalau kalian beli di tempat lain, tak jamin kalian nangis. Nanti paling keluar-keluar di kolom komentar. Habis itu kalau keluar-keluar di kolom komentar saya nih, biasanya saya blok. Karena orang yang saya blok itu berarti orang goblok gitu. Itu aja. Karena sudah dijelaskan masih nanya, dan kita sudah anjurkan masih ngeyel. Ya seperti itu. Ya teman-teman. Jadi teman-teman petani ini harus melek lagi tentang teknologi, melek lagi tentang cara berpikir secara logika yang bagus dan benar ya. Jadi sistemnya sudah bagus di sini. Pembeliannya yang asli itu bisa di deskripsi ya, bisa COD. Penggunaan 1 sendok makan untuk 16 sampai 18 liter. Satu botol 500 gram itu bisa untuk sistem kocornya itu 500 liter. Kalau sistem sprayernya 1000 liter gitu ya. Bisa dicampur nggak sama pupuk kimia lain? Tidak bisa, tapi bisanya diselang-seling. Senin pakai pupuk Dazu, Kamis pakai NPK, atau Senin pakai pupuk Dazu, Kamis bisa pakai pestisida atau fungisida.
seperti itu ya. Kalau misalkan masih belum paham, kalian boleh tulis di kolom komentar. Aku saranin lagi, jangan beli di tempat lain, beli di kolom deskripsi ya. Langsung cek di kolom deskripsi. Ketemu lagi di video selanjutnya. See you in the next video and stay classic.